1 Oktober itu pertama kali udah resmi menjadi bisnis gitu ya. Udah resmi itu. Terus saya buka itu nggak lama ada yang pakai. Seminggu itu udah ada yang pesen ya, ada yang ternyata itu sih. Tapi waktu saya coba bisnis ini ternyata sudah ada yang main, sudah banyak kompetitor lah ternyata. Dan saya memulai dari follower 0 gitu. Instagramnya Galeri Kos Jogja. Galeri Kos Jogja dari awal namanya itu galeri, karena awalnya itu memang galeri itu pikir mau jadi ini loh galeri kos-kosannya, jadi gambar-gambar kos-kosannya di situ semua. Itu 2021. Itu berarti udah mulai banyak yang ini ya, yang minat pesen gitu. Kalau tak boleh tahu tuh sekitar tahun segitu tuh awalnya banyak dari mahasiswa atau memang langsung yang pesen langsung banyak orang yang kerja gitu? Kalau waktu 2021 itu yang pesen tetap mahasiswa ya, kebanyakan mahasiswa, walaupun ada kayak Pak Sutri itu tanya kos LV, tanya kos macam-macam lah ada. Cuma waktu itu belum banyak chat, paling sehari itu bisa nggak ada chat, paling nggak nyampe 10 gitu sih. Waktu itu segitu. Terus mulai banyak banyak rame pesanan tuh kira-kira kan berapa? Sekitar berapa? Setelah kita punya lebih dari 100 kos, 100 kerjasama kos itu mulai ada lead masuk, mulai ada sih nyari, akhirnya makin rame. Sampai hari ini itu kita paling enggak kayak hari ini aja sekitar 60-70 chat itu udah masuk. Hari ini aja. Dalam sehari ya? Dalam sehari. Kadang kalau pas rame banget bisa ratusan. Itu handle-nya susah juga. Iya, yang handle sampai sabar-sabar gitu. Apalagi customernya juga unik-unik ya pasti. Unik. Cuma kalau kita kan selalu kasih edukasi loh, bahwa kita ini jasa. Jadi sebelum mereka melanjutkan, mereka sudah tahu bahwa kita jasa. Nah, biasanya sudah berguguran di situ mereka. Nah, nanti kalau mereka yang sudah paham, mereka akan oh ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau yang apa ini kak, apa ini kok bayar lah gitu. Nah, kayak gitu. Kalau sebetulnya sih sistemnya itu gimana sih kak? Saya masih agak bingung. Jadi misalnya kalau kita ngechat ya, ngechat nanti dimintain tolong buat cariin kos, atau kita udah nembak, oh nanti tolong diperiksain di kos ini apa gimana? Kalau kita sistemnya kita meriksain kamar bisa. Jadi misalkan kita mau postingan apa gitu tinggal di SS-in aja. Memang dari awal sistemnya itu kita menyediakan hanya yang di Instagram. Kita nggak mencarikan. Ya kalau mencarikan susah banget ya nanti macam-macam kan. Kita nyediain yang di Instagram. Nah, kita udah punya 800 kos-kosan itu tinggal screenshotin aja mau yang mana. Kita habis dikirim itu kita tanya biasanya mau buat kapan. Misalkan buat bulan ini Juni gitu, akhir bulan tanggal berapa kita cekin langsung. Kita cekin, begitu ada kita kirim invoice-nya biasanya. Karena kamarnya udah ready gitu. Jadi kita kalau ngecekin gratis. Kalau misalkan penuh ya kita nggak minta gitu. Oke. Berarti sebelum itu udah riset dulu ya ke 800 itu diposting di Instagram. Nanti kalau namanya ada yang minat itu bisa dihubungkan gitu ya? Bisa, karena kita punya kontaknya, karena kita kan terhubung. Nah yang tadi aku bilang ini buat yang belum tahu kan, ini bukan asal comot gitu loh, tapi memang ngediling kayak gini satu-satu, Bu, boleh nggak Bu, boleh nggak. Jadi memang udah itu. Jadi kalau kita WA mereka pasti jawab. Kalau nggak jawab ya kita cek aja mereka tuh ganti nomor atau mereka ini kosnya penuh. Kadang kalau penuh nggak mau jawab juga. Nanti pas kosong tiba-tiba WA, Mas tolong masalkan. Gitu sih. Nah terus kalau ada yang minta ngecekin kos tapi belum ada di 800 kos yang ada infonya itu gimana Pak? Kita nggak menerima karena yang kita garansi itu kosnya ready, kosnya ada, bukan cocok nggak cocok. Kadang kalau mencarikan itu nanti kita pernah itu nyariin tobat itu nggak cocok ya kak. Terus saya bilang aja yaudah kak dicari sendiri saja. Masih awal-awal kan dulu, masih riset sistem ya, jadi hanya menyediakan yang di Instagram. 800-an kos itu udah lumayan lah saya rasa. Kalau masih ada yang belum cocok ya mungkin bisa dicari sendiri. Gitu sih. Oke. Rata-rata dari 800 itu kebanyakan daerah mana tuh? SCBD banyak. Tapi rata-rata kalau kita
daerah kampus lah pokoknya itu pasti ada. Daerah kampus pasti ada. UMY ada, Atma Jaya ada, Sanata Dharma ada. Pokoknya daerah-daerah kampus kita ready. Mau mastiin berarti itu ini jasanya tuh bantu untuk nyariin kamar di kos ya, bukan untuk kayak ngecekin ini kamarnya kayak gimana sih sebenarnya tampak real life-nya gitu-gitu. Oh, kita kan ada itu kan galeri kos itu kan udah ada gambarnya kan. Tinggal dia cek aja. Oh, jadi nggak bisa ya kayak kalau misalkan ya aku minta ngecekin kos A gitu, padahal tapi nggak ada di 800 kos itu. Nggak ada kan? Nggak bisa ya, berarti. Pernah ada yang gitu. Saya sih kalau dia kasih saya uang bensin atau apa gitu kadang saya mau. Itu pernah ada, cuma sampai hari ini di PHP terus. Jadi nggak tahu ya, ada beberapa itu udah ada 2 atau 3 orang. Jadi dia minta check-in. Jadi dia bilang tuh saya masih ragu ya Mas, ini kosnya itu beneran ada nggak? Nah kayak yang itu tadi disuruh transfer loh, disuruh ngecekin. Nah tapi nggak pernah amanah gitu loh. Jadi saya nggak mau juga lah, ngapain? Yang nggak amanah itu apa namanya, dari pihak penyedia kosnya atau dari customernya? Customer. Jadi dari orang yang nyari kosnya yang nggak amanah. Udah sampai sana ini gimana? Ini jadi nggak ini Kak? Nggak dibales, nggak dinyari, tiba-tiba hilang, diblokir. Nah, jadi memang akhirnya saya putuskan untuk nggak melayani mencarikan atau nggak ngecekin. Cuman yang dia ngecekin tarifnya oke, oh boleh. Daerahnya oke, boleh. asalkan cocok, udah deal gas ya gitu. Deal gas. Gitu Jadi sih. ini apa namanya, modalnya jadi apa, pihak ketiga ya berarti ya? Bener, kami adalah kalau dibilang calo ya, kalau dibilang makelar ya makelar. Jadi saya nggak memungkiri, bahkan di video edukasi Koko Kos kan udah saya tulis toh. Iya. Kita disebut, nah ini namanya calo ya, memang calo, saya jawab gitu. Ini makelar ya, memang makelar gitu. Tapi kami real, kami nggak nipu-nipu, kami jelasin gitu. Ada beneran, mau ketemu bisa. Iya. Cuma sampai hari ini yang mau ketemu banyak banget. Jadi saya bilang via chat aja, banyak banget yakin. Pengen konsultasi lah, aduh gak Konsultasi apa? konsultasi kos-kosan itu sampai ada. mau ketemu ya? Sampai mau ketemu ada. Aku bilang gak, waduh, nek sampai ketemu waktunya habis ini, nggak bisa lah. Melayani main 1-2 customer, mending chat aja gitu aja. Lalu apa namanya? Berarti udah bentuknya CV, PT atau masih perorangan nih Kak? Oke, nek kami masih belum ada badan hukum. Belum ada badan hukum. Cuma kami ya berharapan, nggak tahu ya suatu saat apakah perlu dijadikan badan hukum nggak gitu. Cuma untuk mungkin belum tahu ya, belum tak info juga. Kita udah pendaftaran merek. Jadi kita udah ajuin haki per bulan lalu. Dan udah masuk di antrian. Ya moga doain aja lolos. Jadi yang berarti atas nama Galeri Kos Jogja. Atas nama pribadi saya. Bukan Galeri Kos. Jadi kemarin ditanya, kan pakai jasa juga ya, pakai jasa, daripada pusing lah ngurusin ini. Kata dia sama aja sih Kak, kalau ini mah terserah Kakak aja. Terus ya udah kita putuskan untuk kita pakainya nama pribadi aja sih. Karena itu kan nanti 10 tahun diperpanjang lagi. Berarti namanya Koko Kos ya tadi? Bukan, Galeri Kos. Galeri Kos. Sorry. Karena kita nama yang kita daftarkan Galeri Kos. Galeri Kos. Jadi Galeri Kos Jogja ini suatu saat kita berimpian jadi Galeri Kos Malang, Galeri Kos Jakarta, Galeri Kos Surabaya. Jadi kita punya koneksi-koneksi yang ada di sana gitu sih. Buka cabang ya istilahnya. Ya, buka cabang, ekspansi daerah lain. Terus apa namanya, kalau so far ya selama menjalankan usaha ini ada nggak sih Kak, apa namanya, suka duka yang dialami, bisa cerita dong? Suka duka, mungkin sukanya itu happy ya, karena banyak pemilik kos itu berterima kasih kamarnya itu laku penuh gara-gara Galeri Kos. Itu happy banget, seneng banget pokoknya. Kalau ada yang bilang gitu seneng banget. Bahkan kita tuh happy juga di waktu-waktu ini kan banyak banget juga pencari kos itu kan maba-maba ya. Anak-anak baru itu bukan mabanya yang nyari, orang tuanya yang nyari. Yang ngubungin orang tuanya. Yang ngubungin mamahnya, bapaknya, saya mencarikan anak saya gitu kan. Terus kalau mereka sudah nganu tuh banyak juga yang udah lama gitu terus bilang, "Oh, makasih ya Mas, gitu. Anak saya betah 1 tahun di kosnya yang Mas kasih." Oh, ya seneng gitu ya. Happy. Itu sih sukanya gitu ya. Terus kita sukanya juga apa?
akhirnya buka lapangan pekerjaan juga. Ada juga beberapa orang, kita mau ada 2 orang admin, ya happy-nya di situ sih, kita bisa buka lapangan pekerjaan juga. Terus dukanya ini yang paling sebel itu kalau customer marah-marah. Gimana tuh Mas marah-marahnya? Ya marah-marah, ngata-ngatain ya. Mungkin juga karena apa? Jadi gini loh, kadang ekspektasi mereka Galeri Kos Jogja ini gratis. Tahu bayar, disuruh baca rulesnya nggak mau, marah-marah dulu, ngata-ngatain sistem apaan ini. Kayak beberapa waktu lalu ada juga yang ngata-ngatain. Makanya sempat tak buat juga customer red flag yang nggak akan dilayanin. Memang itu sengaja saya buat supaya ini mengedukasi mereka juga, supaya nggak sembarangan. Pokoknya yang buat duka itu kalau di customernya marah-marah. Sejauh ini sama pemilik hubungan baik, customer kan macam-macam ya. Sejauh ini cuma itu aja sih yang menjadi dukanya. Soalnya unik-unik ya sekarang orangnya. unik, sangat unik, macam-macam gitu sih. Iya. Nah, itu ya senengnya bisa bantu orang lain. Bantu orang lain, jadi bener. penolong. Bener. Tujuannya memang buat bantu. Gitu sih. Awalnya kan bantu simpah kos kan. Iya. Malah jadi rezeki ya gitu kadang. Dulu kos di daerah mana? Di Wahid Hasim. Di Watasim. Wahid Hasim. Oh, deket banget sama kos saya. Saya di Perumnas. Oh ya, deket itu. Deket. Sampingan. Utara OB dulu saya di Iya. Utara OB. Nah, itu cikal bakal itu ya Utara OB itu mulainya. Dari situ meluas sampai seluruh Jogja. Tapi emang nggak gitu enak ya Kak. Saya sekarang kos di sana tuh kebanyakan di portal sekarang, jadi susah mau aksesnya. Bener. Tapi tetap nyaman, itu paling nyaman sana karena laundry dekat, tempat makan dekat. Ngapa-ngapain ada semua. Pom bensin juga di Babarsari ada. Iya sih. Nggak ribet amat gitu loh. Betul. Mall kiri kanan, utara atau selatan kan? Mau milih Ambarokmo atau Pakuwon. Iya. Enak. Cuman nih sekarang ini sih minusnya kebanyakan ini tuh di portal, jadi harus pinter-pinter cari jalan, terus harus apal juga. Bener. Setuju. Itu juga pernah juga. Portal kan muter baliknya jauh kan. Iya. Harus lewat. Waduh, dah. Itu sih memang ada beberapa daerah yang di portal. Oke. Nah kalau misalnya ada orang yang mau pesen nih ya Kak, itu ada prosedurnya tuh gimana ya? Biasanya kita kasih di WA sih kalau prosedur. Jadi lengkapnya kita minta baca persyaratannya dulu. Jangan sampai kosnya bulan September mintanya sekarang, nanti pas September udah penuh marah-marah gitu. Kita nggak mau. Jadi kita udah kasih rules-nya, ketentuannya dulu bahwa kita ini jasa. Jadi memang ada prosedurnya sehingga waktu mereka bayar jasanya pun mereka sudah tahu oh ini jasa. Jadi sama-sama saling paham. Prosedurnya nanti via WA sih biasanya gitu. Karena kita kasih beberapa rules gitu. Tapi saya juga agak masih bingung sih. Kan kemarin kan saya udah sempet kepoin ini ya Instagramnya Galeri Kos Jogja. Nah itu kan udah lengkap tuh, fotonya udah banyak, terus ada nomornya lah. Terus untuk tujuan menghubungi kakak sendiri sebenarnya untuk tektokan perkara apa ya? Itu kan nggak ada nomor pemilik kosnya sebetulnya. Tapi beberapa ada sih. Kemarin ada satu postingan kamu saya lihat ada sih. Iya kalau itu yang iklan, jadi ada yang iklan. Jadi kadang ada pemilik kontrakan juga. Kita kan kos, hanya kos kan. Kadang kayak tadi posting kontrakan juga ada yang ke rumah dikontrakan. Nah itu kenain casnya ke yang iklanin kontrakan. Nah tapi sisanya itu semuanya pakai nomor admin. Jadi mereka bayar itu untuk nomor WA pemilik dan alamat kosnya kayak gitu sih. Sama detail ruangannya ya. Kalau ruangannya udah ada kan, sih. itunya udah ada. Tinggal mereka cari aja terus kamarnya AC ready nggak Kak? Kita tanyain aja, kita bantu tanya kayak gitu aja sih. Nah kemarin makanya saya bingung kok. Ini udah ada nomornya terus ini jasanya gimana? Ternyata itu iklan ya? Iklan itu iklan. Oke. Berarti di Galeri Kos ini bukan cuma buka jasa menghubungkan antara pemilik sama ini, tapi juga bisa pemilik kos ini ngiklan di situ ya? Pemilik kontrakan, pemilik kos, pemilik rumah makan, udah ada beberapa juga pemilik rumah makan minta review, cuma kan belum juga ya. Ada kayak gitu sih memang Mas. Jadi waktu awal memang gitu, tapi karena trafficnya lumayan ya, trafficnya kan sampai ratusan ribu, terus mereka itu juga mau ada yang iklan, terus kita pikir wah, kalau kita nggak akomodir juga melewatkan rezeki, ya udah kita akomodir aja. Terjawab berarti penasaran saya. Ya kayak gitu sih.
Soalnya kemarin saya lihat langsung satu postingan tek, ada nomornya. Terus gimana nih apa namanya jasanya di mana gitu. Benar. Nah, kira-kira ke depan ini kan sekarang 800, ada plan nggak sih Mas sampai 2000, 10.000? Oh, makin banyak. Iya benar. Kalau kita pokoknya yang paling deket ini 1000 infokos. Tahun ini harus tercapai. Tahun ini harus tercapai. Sebetulnya dari awal berdiri itu target utama itu 100 ke 1000. Waktu udah nyampe 100 langsung wah harus 1000 nih. 1000 harus. Nggak tahu ya kos-kosan Jogja ini berapa banyak. Cuma nggak habis yakin. Masih ada yang lagi dibangun sih kayaknya. Iya banyak banget, kayak gimana ya, kayak menjamur di mana-mana. Jadi aku pikir 1000 infokos itu mungkin. Nah tadi pertanyaannya nggak ke 2000, 3000 berimpian. Tapi mau 1000 dulu, 1000. Habis 1000 target tahun ini. Ini udah 845, 46 kurang 150-an lagi. Itu sih. Kalau sehari itu kira-kira bisa survei berapa kos? Tergantung kemauan. Tergantung. Jadi kalau survei itu bisa satu deret rumah gitu, kadang satu gang gitu, kita surveiin satu-satu, bisa 5, 6, 7, 8. Tapi kan nggak semuanya mau kadang. Ya. Kadang kalau pas dapat rezeki itu pemilik kosnya ada beberapa kos. Oh. Jadi satu orang punya 8 kos. Waduh, itu rezeki banget itu. Nah, selesai pulang. Tapi kita target harian minimal harus ada satu kos baru. Minimal. Kayak hari ini tuh kita 2 kos baru. Yang keliling sendiri itu juga? Sendiri, semua sendiri. Masa sendiri? Sendiri, semua sendiri. Door to door juga ya? Door to door ada, pokoknya ada caranya lah, ada caranya. Tapi yang paling gampang ya door to door. Karena door to door ketemu, tapi kita ada cara lain juga. Karena kita udah cukup dikenal, kadang pemiliknya ngechat kita juga. Oh, Soalnya kalau cari di Mamikos tuh apa namanya yang underrated harus door to door dengan harga yang oke. Fasilitas oke tuh banyak juga yang nggak masuk Mamikos gitu ya? Iya benar, karena apa ya, nggak teredukasi lah orang ya. Kan banyak, nah jadi gini, Koko Kos itu lahir untuk mengedukasi orang-orang yang nggak tahu tentang jasa infokos. Mungkin orang nggak tahu juga Mamikos, pemilik kos aja apa mas Mamikos mas? Loh, bapak nggak tahu. Padahal kan itu nek kita anak zaman sekarang kan, Pak kalau bapak nggak masuk situ nggak terpercaya gitu ya. Bukan hanya nggak terpercaya, nggak laku loh Pak. Karena orang kan sekarang, dulu kita waktu masih zaman saya kan ketok-ketokin. Nah, sekarang mana ada? Scroll dulu lah. Dapat chat dulu gitu. Jadi memang apa? Ngedukasi sih. Koko Kos itu lahir untuk ngedukasi bahwa ada yang namanya jasa infokos kayak gitu sih. Berarti kalau boleh tahu nggak ada atau belum ada pegawainya gitu mungkin ya mas? Sudah ada kita. Udah ada. Kita ada satu admin. Oh untuk admin. Jadi kita per Juli ini target ada 2 admin. Jadi admin pagi dan admin sore. Oh biar nggak full. Iya. 50. Jadi pinginnya sih apa cepet aja fast respon. Jadi orang nyari kita fast aja, fast respon. Jadi waktu ngechat dilayani gitu. Jadi kita pingin ada jam operasional yang jelas, jam 8 sampai jam 22 malam kayak gitu sih. Lalu untuk di sini ada bundlingnya nggak sih? Bundling paket. Oh, oke, paket harga ada. Ini yang membedakan kita banding kompetitor sih. Kita ada bundling. Itu gimana? Jadi kita jualnya paket. Kalau yang lain kan jualnya per satu info. Kalau kita paketin sih. Paketin. Jadi satu info kos itu 100.000, 2 itu 150, 3 200, 4 ya kelipatan 50.000. Kayak gitu sih. Sejauh ini seperti itu. Jadi kalau misalnya mau info selain satu screenshot, 2 screenshot, 3 screenshot itu masuk ke paket ya itu ya? Masuk ke paket boleh. Kamu 3 screenshot kirim semua, ternyata mau ngambil 1 silahkan. Ready 1, transfer 1 nggak apa-apa. Kita layanin sih. Admin kan untuk ngecekin kamarnya itu ada enggaknya. Itu sih. Jadi langsung berhubungan gitu ya, ada pesan langsung di. Iya, benar. Jadi memang benar-benar real time. Jadi misal dicariin, yang kita cariin itu kamarnya hari ini ada nggak? Oh ada, ya udah itu ready kak. Nah, gitu. Maunya tanggal berapa? Saya bookingin. Oh enggak, kalau kita nggak bookingin sih. Kita udah pelajari kalau bookingin itu ribet ya. Ribetnya dalam arti kadang
komunikasi antara pemilik kos dan pencari kos itu nggak nyambung nanti. Nah, better kita lempar aja, mereka dealing sendiri aja. Jadi pemilik kos pun waktu pembayaran mereka nggak ragu uangnya dipegang siapa nih ya. Jadi udah langsung pemilik apa pencari. Gitu. Ya, berarti apa namanya di kakak ini berarti sebatas ready nggak ini kamar ready Bener. langsung dilempar gitu. Bener. Nah, transfer langsung kita akomodir untuk itu kan maklar kan, maklar Iya. akomodir itu. Belum ada lagi. Oke. Lalu apa namanya untuk sekarang ya Pak untuk sekarang untuk biasanya nih kalau rame itu pesennya tuh pas kapan Kak? Pas peak season. Oh, peak season. Peak season adalah waktu-waktu ini. Oh iya, udah mau masuk ya semester baru maba. Bener. Jadi maba ini adalah peak seasonnya kita. Maju enggaknya kita tergantung bulan-bulan ini. Ini kan habis pengumuman nggak sih kemarin ini? Habis pengumuman. Langsung ini nggak mas? Lumayan langsung chatnya lumayan. Tapi masih tanya-tanya. Tanya dulu. Mereka masih penasaran. Masih euforia ngerayain makan-makan dulu. Oh iya. Upload story. Nah, baru nanti pusing nyari kosnya nanti. Oke. Berarti apa namanya setelah pokoknya pengumuman PTN itu pokoknya langsung rame ya. Pengumuman PTN rame karena kan udah jelas kan anak itu mau masuk UNY UGM udah jelas nih Jogja, oke nyari. Tapi yang nggak keterima kan nanti masih ada lagi. Yang mandiri. Gitu. Yang mandiri masuk yang swasta. Nah, itu nanti kloter selanjutnya. Itu yang lebih peak lagi itu biasanya. Karena yang itu lebih Udah banyak. last minute ya soalnya juga kan. Karena udah makin mepet, udah makin kos-kosan belakang kampus ya pada penuh nih gimana nih ya. Mereka biasanya mau nggak mau pakai jasa. Kalau mau cari sendiri ya silakan dicoba aja. Terus kalau misalnya nih Kak, saya bikin skenario ya, misalnya ngehubungin Kak ada cost free nggak sih di daerah apa namanya? Daerah kampus Atmajaya langsung kita tembak itu nggak masuk ke bundling paket apa gimana? Silakan boleh. Nanti kos Atmajaya itu kan kalau kalian cek di Galeri Kos Jogja, kita kan udah plot-plotin itu. Jadi sorotan kita itu udah kayak katalog. UGM, Atmajaya, UAJ, terus UPN. Kalian masuk aja itu. Nah, itu kos yang radius 5 menit perjalanan. Jadi tinggal di SS-in aja. Jadi kalian nggak usah bingung sih. Kayak gitu sih. Jadi udah ada sorotan khusus. Nah kalau misal kita kita udah pesen screenshot ini, terus ternyata kamar ini penuh itu gimana? Nah itu kita garansi. Tapi sebelumnya itu hampir 1001 sih. Hampir nggak mungkin terjadi. Tapi ada, pasti ada. Karena kadang gini ya. Kadang ini lucu juga pencari kos itu ngechat kan pagi tuh. Yeah. Udah kita check-in kan pagi. Suruh transfer kan? Transfernya besok. Ya yang cari kos misal udah keliling sendiri kan nyamperin udah DP ya pemilik kosnya waktu ditransfer kan besok kita kirim penuh. Nah cuma tenang aja di Galeri Kos Jogja itu kalau sudah penuh buktiin aja lewat screenshot chat pencari dan pemilik, kita langsung garansi. Kita garansi silahkan SS-in kos yang lain gitu sih. Jadi kita garansi. Makanya kalau udah penuh cari SS-in yang lain nanti kita SS-in yang lain. Bahkan kita ini banyak banget yang mereka itu ngelihat harga nih kita karena worth it. Kadang nyarinya cuma satu tapi SS-nya transfernya 5 ya paket. Yang paket 5 paket gitu. Karena mereka nilai bisa kan ku minta sekali waktu Kak, oh bisa monggo. Jadi nitip info kos kita modelnya. Kita nitip gitu sih. Lalu untuk apa namanya? Untuk tarifnya berarti start from berapa nih? Tarifnya itu di 100 itu. 100.000 per satu. Oke, nah untuk so far nih sepanjang menjalankan bisnis ini kira-kira 1 bulan tuh range omsetnya tuh kira-kira berapa? Oke, kalau range omset makin kesini makin naik ya. Tapi naik dulu diawali dari ratusan ribu sampai jutaan hari ini. Udah bisa untuk yang saya bilang tadi mau bayar 2 karyawan. Nah, kayak gitu sih kita. Kadang kita ada nyampe 2 digit juga kayak gitu. Lumayan gitu sih. Apalagi waktu musim gini ya. Iya. Ini makanya moga-moga panen. Semoga aja. Karena habis panen turun ini. Turun gitu sih biasanya gitu.
Kalau untuk kedepannya ini Mas ada harapannya nggak sih selain tadi bisa punya cabang di kota lain ya? Itu ada nggak harapan lain mungkin? Oh iya, harapan lain itu ada ya pastinya ya. Yang pertama itu kan tadi yang punya cabang ya, tapi yang ini sebetulnya lain ya. Pingin jual barang kebutuhan anak kos. Tapi itu kita masih plannya masih jauh sekali. Kita pikir-pikir anak kos itu kan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Cuma itu kita akan lakukan kalau cabang-cabang kita di beberapa kota ini sudah jalan, udah tersistem, baru kita nanti mau gitu. Dengan gitu kan kita udah punya traffic. Saya pikir sih kalau sudah punya traffic kita jual, paling enggak ada yang check out lah. Iya benar. Gitu sih. Itu yang paling dekat itu. Cuma doain aja punya kantor ya. Sejauh ini kita kantornya masih semi rumah kayak gitu sih. Jadi kantornya di rumah ya berarti? Kantornya di rumah. Jadi plan terdepan dan paling jelas yang pertama nyampe tahun ini 1.000. Bener. Terus yang kedua bisa ekspansi ke daerah-daerah. Bener, ke daerah-daerah lain itu yang paling jelas. Iya sih, tapi ya sekarang bisa sih kalau ke Jakarta ya, Malang apalagi itu ya nyari kos kayaknya ya banyak, jadi pasti dibutuhkan banget. Bener, pasti dibutuhkan. Gitu sih. Ini Mas, tadi aku baru kepikiran kan boleh, tadi boleh. Kan customer ada yang red flag, tapi kalau yang kosan gitu ada yang red flag ya, kayak yang minta kerjasamanya, kayak tadi kan ada yang kerjasama gitu ya sistemnya itu, ada yang red flag juga nggak, kayak mungkin mereka mintanya gimana, minta ini itu atau ada yang red flag langsung tak putus hubungan. Ya karena waktu itu ada red flag ini malah lucu juga, pemilik tapi minta jasa juga, jasa ke anak kosnya. Jadi udah minta jasa ke saya, dia minta jasa ini. Jadi lucunya itu kosnya dia ini mungkin penuh, terus dia ngenain jasa ke anak kosnya ini mau nganterin ke kos yang lain. Jadi di double jasa, tapi sama dia sendiri. Itu saya langsung putus hubungan. Saya bilang, Pak, kok gitu Pak? Kan kerjasamanya nggak seperti itu. Itu langsung saya putus hubungan. Nakal ya? Nakal. Saya nggak mau karena pencari kosnya ngecat saya. Kak, kok kayak gini Kak jasanya lu? Iya, ini kan yang kena siapa? Yang kena kan galeri kos. Jadi kita nggak mau ngata-ngatain. Ya ngata-ngatain nggak ada sih. Itu yang pencari kos ya. Tapi kalau yang pemilik yang red flag kayak gitu sih. Kita nggak mau lah. Pokoknya sistemnya kita itu dealingnya jelas. Kita kasih bapak ibu free. Tolong ini ada pencari kos tolong dilayani gitu loh. Bukan dikenain biaya lagi ya gitu. Iya, padahal udah dibantu ya istilahnya. Iya udah. Malah ngelunjak. Di rekomendasiin tempatnya yang lain, anak kosnya suruh bayar. Loh, ini nggak mau saya nggak mau. Kosnya padahal lumayan laku, tapi saya bilang enggak lah. Kalau curang nanti soalnya berimbas ke yang lain pasti. Iya. Pasti seperti itu. Namanya jadi jelek juga ya. Namanya jelek, jadi nanti orang mau nggak pernah minta ya galeri kos itu direkomendasiin. Cuma memang banyak banget yang mereka itu akhirnya percaya sama galeri kos. Apalagi Koko Kos tuh lahir, mereka tuh makin ini kan yang balas sebetulnya bukan saya ya. Dia panggilnya ko, tolong cariin kosku, padahal udah tulis adminnya ini namanya ini gitu loh. Mbak ini kenapa manggilnya ko. Tapi ya sejauh ini akhirnya tercipta kedekatan itu sih. Jadi pencari kos nyaman ngechatnya kayak gitu. Nah saya nggak mau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan. Makanya customer red flag udah ngata-ngatain adminnya saya itu, saya nggak mau juga. Langsung di-cut juga. Langsung tak cut, mending nggak usah. Iya, Saya juga harus melindungi orang-orang yang melayani situ. Gara-gara satu orang dia bad mood, nanti yang lainnya balesinya ngabur. Iya benar. Mungkin kalau dari bahasa komunikasi mungkin brandingnya udah kuat ya sampai di admin pun dipanggil ko. Iya benar. Jadi udah panggilku. Terus banyak pemilik kos itu mau ketemu Koko. Jadi ada yang memang minta kalau nggak ditemuin dulu nggak mau gitu. Mau ketemu Koko dulu, tanya-tanya Mas gitu. Ya kayak gini tanya-tanya gitu. Tapi happy karena Karena setidak-tidaknya itu pemilik kos tuh ya tahu. Kita kan awal jelasin kan susah ya. Bapak ini gratis, enggak lah. Ini nipu kan pasti, saya pernah ketipu juga, ini kayak gini, nggak ada gini. Tapi dengan ada nih Koko Kos, dengan ada nih kita reputasi galeri kos ya 20.000 follower, pemilik kos tuh makin percaya. Oh gitu ya Mas sistemnya, oh ya.
Apalagi makin makin lama makin banyak pemilik kos yang ngechat kita. Jadi itu makin membuat reputasi ini kita baik sih. Reputasi baik mempermudah pekerjaan. Mempermudah Iya. pekerjaan. Semoga Amin. gitu.